Evaluasi reformasi birokrasi dan sakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya. Dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya meliputi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Poin tersebut sesuai berdasarkan Perwalkot Nomor 55 Tahun 2020 pada pasal 4 huruf E.6 BPBD dengan klasifikasi A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas yaitu membantu wali kota dalam melaksanakan sebagian urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan di bidang kebencanaan dan kebakaran. Dengan fungsi sebagai berikut. 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. 4. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanganan kebakaran serta penyelamatan secara tepat dan efektif. 5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi badan. Dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya meliputi Kepala Badan, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya meliputi Kepala Pelaksana, Sekretariat yang di bawahnya terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian perencanaan evaluasi pelaporan dan keuangan. Bidang penanggulangan bencana meliputi seksi pencegahan dan kesiapsiagaan dan seksi penanganan bencana. Dan selanjutnya bidang kebakaran dan penyelamatan. Keterkaitan RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017 sampai dengan 2022 dengan Renstra BPBD tahun 2017 sampai dengan 2022. Visi Kota Tasikmalaya yang religius, maju, dan madani. Ada pada misi keempat, yaitu memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tujuan keenam, meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dan pada sasaran ke-13, meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun tujuan yang berkaitan dengan sasaran ke-13 tersebut meliputi terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis pengelolaan risiko bencana dan penata kelolaan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh. Adapun sasarannya meliputi yaitu 1. Tersedianya layanan data dan informasi kebencanaan yang berkualitas. Sasaran kedua, meningkatnya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sasaran ketiga, menyelenggarakan penanganan bencana. Sasaran keempat, melaksanakan penanganan kebakaran yang berkualitas, terpadu, serta menyeluruh dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah. Berikut target capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan 2022. Meliputi 1. Tujuan terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis pengelolaan risiko bencana dan penata kelolaan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dengan sasaran tersedianya layanan data dan informasi kebencanaan yang berkualitas. Dengan indikator tujuan, prosentase penanganan tanggap darurat bencana
dengan target akhir 100%. Sasaran kedua, meningkatnya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator tujuan. 1. Persentase masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target akhir 100%. Kemudian, persentase penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana dengan target akhir 100%. Selanjutnya, sasaran berikutnya meningkatnya penanganan bencana dengan indikator tujuan, persentase penanganan tanggap darurat bencana dengan target akhir 100%. Sasaran berikutnya, terselenggaranya penanganan bencana dan kebakaran secara terpadu dan inklusif dengan indikator tujuan, yaitu tingkat waktu tanggap atau response time rate, layanan wilayah manajemen kebakaran dengan target akhir 86%. Tujuan kedua, meningkatnya tata kelola kinerja BPBD Kota Tasikmalaya yang akuntabel. Dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator tujuan. Yang pertama, capaian IKM perangkat daerah dengan target akhir angka 88 dengan nilai B. Selanjutnya, persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang-barang sesuai SAP dengan target akhir 100%. Capaian sakit perangkat daerah target akhir huruf 65 dengan nilai B. Maturitas SPIP perangkat daerah dengan target akhir level 1. Berikut inovasi BPBD Kota Tasikmalaya tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yaitu tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Dalam pasal 9 ayat 3 huruf B, C, D, dan E, bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten garis miring kota terdiri atas pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Selanjutnya, inovasi BPBD bidang penanggulangan bencana berdasarkan Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal atau SPM, suburusan bencana daerah kabupaten kota pada pasal 4, meliputi pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat 1. Penyusunan kajian risiko bencana atau KRB. 2. Komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana atau KIE. Selanjutnya, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi 1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB. 2. Pembuatan rencana kontingensi. 3. Pelatihan, pencegahan, dan mitigasi. 4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana. 5. Pengendalian, operasi, dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Dan ke-6. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Selanjutnya, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana meliputi 1. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit atau wabah. Kemudian yang kedua, respon cepat darurat bencana. Kemudian yang ketiga, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Selanjutnya, pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Inovasi bidang penanggulangan bencana pada seksi pencegahan dan kesiapsiagaan.
Kajian risiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas bencana. Dalam risiko bencana ini, maka dituangkan ke dalam penyusunan kajian risiko bencana atau KRB dengan tujuan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan umum penanggulangan bencana yang kemudian dijadikan landasan penyusunan RPB. Dengan hasil tersebut, yaitu terdiri dari dokumen atau data dan peta risiko bencana. Selanjutnya, setelah penyusunan KRB, maka dilakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan, yang tujuannya tiada lain adalah supaya setiap kegiatan pada tiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik. Yang selanjutnya, maka dilakukan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana atau yang dikenal dengan RADPB. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.